Halo, cek, Sun. Tolong sambil nunggu persiapan kita absen dulu, teman-teman semua. Tolong beri keterangan apakah suara saya jelas. Sekali lagi, apakah suara saya jelas, teman-teman semua? Oke, baik. Kita ada waktu 2 menit. Oke, 2 menit dari sekarang. Silahkan teman-teman berkenalan dulu dari mana teman-teman semua sekarang berada. Yang sudah join ini mulai dari mana? Oke, mantap. Dari seluruh Indonesia. Silakan teman-teman semua. Silakan teman-teman semua tulis apa namanya di Telegram, undang kawan-kawan yang lain. Untuk yang di grup WhatsApp saya tutup dulu sementara supaya teman-teman bisa fokus untuk lihat ke linknya langsung gitu ya. Oke, masih ada waktu 1 menit. Silakan, dari daerah mana lagi? Wow, terakhir dari Bali. Oke teman-teman semua, kita ada jadi teman-teman semua udah ada 105. Oke, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan sebuah kesempatan, masih diberikan sebuah kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini di dalam keadaan yang sehat walafiat, serta bukan cuma sekedar sehat secara fisik, tapi sehat secara pikiran, sehat secara perasaan, sehingga kita bisa mendapatkan materi ini dengan baik, teman-teman semua. Jadi saya sekali lagi mengatakan selamat datang di program Positif SNPTN 2020-2021. Dan saya juga sekaligus mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena saya baru ada waktu untuk menyapa teman-teman lagi secara langsung khusus untuk grup member Positif SNPTN. Bahkan dari dari 2 minggu yang lalu saya sudah pingin sekali untuk berjumpa dengan teman-teman semua, namun kesempatan itu masih ditunda oleh Allah. Allah sedang siapkan sebuah skenario terbaiknya untuk mempertemukan kita. Dan alhamdulillah ini kita bertemu kembali teman-teman semua. Saya mendapatkan info dari teman-teman khususnya tim dari Lampung Cerdas
tadi malam saya tanyakan kepada salah satu tim, dan alhamdulillah antusias yang mengikuti program Positif SNPTN. Yang pertama, ribuan orang yang udah mengikuti program Positif SNPTN untuk 2021 ini. Yang kedua, antusiasmenya bukan cuman dari Lampung. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada COVID, itu 60% dari Lampung dan 60% dari Lampung dan 40%-nya dari berbagai daerah. Tapi sekarang rata 20% rata-rata itu dari seluruh Indonesia. Jadi 20% dari Lampung, 20% dari Aceh, dari Sumatera dan sebagainya. Oleh karenanya ini membludak banget. Yang tadinya yang ikut program-program begini biasanya itu cuman 2.000 sampai 7.000 orang, di hampir setiap tahunnya sekarang banyak banget. Per minggu data yang masuk ke kita itu hampir 15.000 data yang pingin daftar di jalur Positif SNPTN. Dan teman-teman semua sudah berada di dalam momen ini, sudah berada dalam forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan teman-teman semua. Dan saya pengen mengingatkan pada forum ini, karena memang banyak yang akan bertanya, saya kira banyak yang akan sharing. Maka untuk satu orang kita akan tanyakan, kita akan tanyakan lagi. Jadi satu orang cukup satu pertanyaan nanti. Jadi yang lain tidak bisa kita jawab lagi, next time-nya nanti teman-teman semua. Dan rencana kita akan siapkan satu form, untuk teman-teman semua menyiapkan satu pertanyaan. Jadi insya Allah kita akan buat e-book, kita akan buat buku. Buku itu khusus untuk Q&A 101 pertanyaan seputar kuliah. Dan itu nanti pertanyaan dari teman-teman semua, nanti kita akan share, kita akan bagi, kita akan uploadkan ke member ini teman-teman semua. Nah jadi untuk kali ini kita mau ngebahas apa sih Kak gitu kan. Sesuai judul, ini adalah sharing time. Sesuai judul, saya akan coba menjelaskan step yang paling pertama harus teman-teman lakukan dari banyaknya materi yang itu mungkin agak sedikit rancu untuk teman-teman memahami, maka itu yang bakal saya bahas. Oleh karenanya teman-teman semua, silahkan mulai sebutkan pertanyaan, teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang relevan untuk saya jawab terlebih dahulu. Silahkan teman-teman semua, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di sini. Saya tulis ya, jadi biar enak ya. Oke, teman-teman semua, saya udah mendapatkan beberapa style.
Oke, sekarang stop dulu untuk tulis pertanyaan, nanti akan ada sesi tanyaan. Jadi saya pengen membahas tentang lintas jurusan, tentang apa namanya analisis nilai rapot, tentang mapping talent, tentang SMK, tentang KIP kuliah. Mudah-mudahan teman-teman semua, pertanyaan teman-teman semua bisa kejawab. Siapa tahu cara bertanyanya aja yang beda, tapi intinya sama. Jadi teman-teman semua, setiap yang saya jawab, saya akan merujuk pada materi yang ada di program positif SNPTN. Nah, sekarang saya pengen tanya, yang sudah menyelesaikan modul bagian 1 siapa? Saya sedang sambil lihat komputer yang satunya ya, saya sedang lihat laptop yang satunya untuk ngecek bagian bagian 1 bab mindset. Yang udah nonton itu siapa? Kemudian yang udah nonton bagian modul kedua siapa? Oke. Sip. Oke, teman-teman semua. Kalau begitu bab 1 ini bakal panjang jawaban. Modul 1 ini bakal panjang banget prakteknya. Jadi modul 1 kita skip dulu. Kita lanjut modul yang kedua. Oke? Kita lanjut modul yang kedua. Modul yang kedua di video kali ini, di materi kali ini saya pengen membahas modul kedua bagian video yang 1, 2, 3, 4 yang lintas jurusan. Oke, saya pengen langsung masuk ke dalam lintas jurusan. Jadi begini teman-teman semua. Jadi begini. Berdasarkan video yang udah kita upload, yang sudah kita masukkan ke dalam sistem SNPTN, yang sudah kita masukkan ke dalam sistem positif SNPTN maksudnya, itu sebenarnya sudah jelas. Dalam artian teman-teman semua, saya pengen memberikan beberapa poin tentang lintas jurusan ini. Yang pertama adalah kamu harus bersikap netral dulu terhadap jurusan. Oke? Kamu harus bersikap netral dulu terhadap jurusan. Maka saya anak IPS nih sekarang, tapi saya pengen masuk IPA. Nanti dulu berpikir seperti itu. Nanti kamu kaku di dalam berpikir. Saya anak SMK nih, tapi saya mau ngambil teknik sipil. Saya anak SMK nih, saya mau mengambil sastra Inggris. Saya anak agama nih, tapi saya mau ngambil matematika. Bisa nggak, Kak? Oke. Kita bahas dari mulai di SMK dan MAN. Karena MAN ada jurusan agama Islam. Kalau SMK itu poinnya begini. Untuk IPA dan untuk IPS, oke? Untuk IPA dan untuk IPS, kemudian untuk agama, kemudian untuk MAN, cek nilai rapotmu cenderung kebanyakan mengajarkan atau pelajaran bidang apa? Contoh, SMK. Kalau SMK-mu itu di bagian pertanian, di bagian otomotif, di bagian mesin, di bagian elektro, maka secara otomatis itu masuk ke kelompok IPA. Tapi kalau kamu anak SMK, pelajaran-pelajarannya adalah pemasaran, manajemen, akuntansi, keuangan, itu masuknya ke IPS. Kak, saya SMK, Kak. Jurusannya adalah ilmu komunikasi, Kak. Masuknya ke IPS. Kak, saya anak SMK, masuknya jurusan yang saya ambil adalah ilmu komputer, masuknya itu ke IPA. Ini bagiannya. Jadi teman-teman cek aja nilai rapotnya, lalu teman-teman bayangkan, lihat pelajaranmu itu kalau diambilkan ke jurusan, masuknya ke fakultas apa.
Kalau dia masuknya ke fakultas IPA, berarti dia masuk ke kelompok IPA. Kalau dia masuknya ke fakultas atau ke jurusan IPS, maka dia masuknya ke IPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu anak MAN dan itu agama Islam, yang pertama saya pengen sampaikan adalah tenang. Karena UIN sudah banyak yang ada di jalur SNMPTN. Oke? UIN sudah banyak yang ada di jalur SNMPTN. Kak, saya nggak mau masuk UIN, Kak. Oke. Hal yang sama lakukan seperti anak SMK tadi. Cek pelajaran-pelajaran, oke, pelajaran-pelajaran SMA-mu, nilai rapotmu, mayoritas itu ada pelajaran IPA-nya atau ada pelajaran IPS-nya. Kalau ada pelajaran-pelajaran IPA yang mayoritas, maka dia masuknya ke IPA. Begitupun sebaliknya, kalau di IPS berarti masuk di IPS. Itu saya pikir kalau untuk yang SMK. Jadi ada yang bertanya, Kak, saya mau masuk, saya dari SMK pengen masuk ke teknik sipil Unila, teknik elektro ke ITERA misalkan. Cek, kalau kamu di SMK-nya memang bagian pertanian, bagian teknik, bagian mesin, memang itu untuk IPA. Cocok nih, kamu nggak tergolong lintas jurusan masuknya. Itu poin yang pertama. Kemudian, Kak, saya ini anak IPA, Kak. Tapi saya pingin banget, oke? Tapi saya pingin banget masuk yang namanya IPS. Saya anak IPA pengen ngambil sastra Inggris, Kak. Sastra Inggris itu masuknya ke IPS. Oke? Sastra Inggris itu masuknya ke IPS. Gimana, Kak? Boleh atau tidak? Jadi begini. Menyikapi lintas jurusan setiap tahunnya itu peraturan SNMPTN berubah-ubah. Peraturan SNMPTN berubah-ubah. Maka kalau saya pengen menyampaikan data tahun kemarin, itu panjang. Menyampaikan data tahun 2019 panjang lagi. Menyampaikan data tahun 18 panjang lagi. Tapi dari jumlah tahun ini untuk lintas jurusan SNMPTN ada dua jawabannya. Jawaban yang pertama, ada jurusan yang memang, ada jurusan yang memang IPS-nya ada, IPA-nya ada. IPA-nya ada, IPS-nya ada. Contoh, psikologi. Psikologi itu ada jurusan, ada kampus yang anak IPS, anak IPS daftar psikologi karena IPS, badan saya kurang fit. Karena IPS memang untuk psikologi, tapi ada universitas psikologinya bukan untuk anak IPS, tapi khusus anak IPA. Tapi ada universitas yang jurusan psikologi ini boleh untuk kedua jurusan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk lintas jurusan, untuk lintas jurusan ada universitas yang jurusan-jurusan tertentu bisa lintas jurusan. Baik IPA ngambil jurusan IPS maupun IPS ngambil jurusan IPA. Ada universitas yang bisa lintas jurusan, ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Muncul pertanyaan, kampus mana yang bisa, Kak? Yang bisa itu dilihat dari sistem SNMPTN-nya, dilihat dari sistem SNMPTN-nya. Next, nanti coba saya buatkan tutorialnya, Next, nanti saya buatkan tutorialnya untuk kamu bisa mengetahui, oh ini jurusan bisa diambil SMK, agama, dan sebagainya. Ada loh itu, di websitenya ada loh kalau kamu memahaminya. Tapi kalau kamu tetap belum paham dengan keterangan saya, nanti saya buatkan tutorial melihat jurusan itu, universitas itu,
jurusan apa aja IPA-nya yang bisa diikutin. Itu untuk bagian lintas jurusan ya. Jadi itu poin tentang lintas jurusan dan saya pikir itu sudah menjawab. Jadi kalau ada yang bertanya, itu nggak saya jawab lagi. Nanti insya Allah kita bakal itu repost. Ini bagian yang lintas jurusan. Yang merasa clear, yang merasa paham tentang modul kedua bagian lintas jurusan, silakan tulis di kolom komentar. Bilang kalau sudah paham, silakan. Saya pakai instrumen ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oke, sorry, saya tinggal sebentar ya. Bentar teman-teman semua, sorry banget. Ini kakak sedang di kantor loh. Tadinya saya sendiri di kantor karena teman-teman pada work from home, libur gitu kan hari Sabtu. Tapi saya karena kebetulan nggak keluar kota, 2 minggu yang lalu saya keluar kota, minggu kemarin saya keluar kota. Jadi saya nggak bisa ngisi. Tapi hari ini saya saya di rumah aja. Jadi saya hari ini ke kantor meskipun sendirian. Jadi yang ngurusin live ini saya sendirian, tapi it's okay, kita tetap semangat ya. Oh ya, ada tim tuh, ada Kak Pascal mau ke kantor, makanya saya tadi izin keluar untuk ngebuka pintu. Oke, paham ya? Oke, saya lanjut teman-teman semua. Kalau ada yang nanya modul 2 itu di mana? Buka positifsukses.com, login, di situ kan ada pilih akses, di situ ada video. Nah, kemudian saya pengen lanjut membahas tentang yang namanya KIP kuliah. Untuk bicara tentang KIP kuliah, syarat pertama, saya pengen bilang adalah syarat pertama yang bisa mendaftar KIP kuliah adalah, yang bisa mendaftar KIP kuliah adalah yang keluarganya tidak mampu, tanda kutip ya. Tidak mampunya gimana Kak? Yang dikatakan bisa daftar jalur KIP kuliah ketika pendapatan orang tuamu dibagi jumlah tanggungan orang tuamu sama dengan atau di bawah 700.000 rupiah. Oke? Nah jadi teman-teman semua, yang bisa daftar KIP kuliah itu bukan yang cuman punya kartu prasejahtera, bukan. Yang bisa daftar KIP adalah yang pendapatan orang tuanya, orang tua, dalam artian begini. Ada Kak PNS bisa nggak daftar KIP kuliah? Ada yang bisa, ada yang nggak. Contoh begini, 2 tahun yang lalu ada salah satu binaan kami, orang tuanya PNS, ibunya PNS, bapaknya sudah almarhum, Bapaknya sudah almarhum, ibunya PNS. Gaji ibunya ini 3 juta. Tapi
Ini PNS gajinya 3 juta kok bisa daftar KIP kuliah, daftar bidik misi? Karena teman-teman semua, ibunya nih punya 3 anak. Oke? Orang tua ibunya, kakek nenek anaknya ini berarti kan nambah kakek nambah nenek jadi 5 nih tanggungan. Ditambah, oke? Nenek dari bapaknya atau mertua dari ibunya ini udah sepuh tinggal juga sama dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang dibagi 3 juta berapa? Oke? Sorry ya, saya kalau untuk urusan matematika saya cukup banget ini kita live nyantai aja, saya nggak lagi pengen menggebu-gebu banget karena memang niatnya sharing time gitu kan, tapi mudah-mudahan tetap mendapat banyak insight. 3 juta, oke, 3 juta dibagi tanggungan 6 orang, 500.000, berarti bisa. Karena syarat daftar KIP kuliah atau bidik misi, jumlah pendapatan dibagi tanggungan sama dengan atau di bawah 700.000. Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Kak, mulai pendaftaran KIP kuliah kapan? Mulai pendaftaran KIP kuliah itu berbarengan dengan pendaftaran SNMPTN. Kapan? Kalau normalnya November sudah mulai proses pemberkasan pihak sekolahnya. Oke, pihak sekolah sudah mulai pemberkasan di akhir atau pertengahan November. Maka pas banget program ini teman-teman semua. Kak, untuk mempersiapkan KIP kuliahnya gimana? Oke, kalau kamu sudah punya KIP K, enak, aman, tenang. Tapi Kak, saya belum punya KIP K, tapi saya dari golongan orang tua yang tidak mampu. Bahkan orang tua saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Maka syaratnya kamu urus dulu berkasnya. Berkasnya adalah kamu datang ke kepala desa, ke kelurahan, bilang, Pak, saya pengen buat kartu KIP untuk daftar beasiswa kuliah nanti. Karena sekarang saya sudah kelas 3. Nanti ikuti perintah-perintah, ikuti saran-saran dari kepala desamu, dari lurahmu. Kenapa itu? Karena setiap daerah itu beda-beda culture-nya. Setiap daerah itu beda-beda budayanya. Jadi ikuti peraturan daerah setempatmu berada. Jadi itu, ketika kamu sudah punya kartu KIP atau sudah terdaftar sebagai peserta, sebagai anak yang tidak mampu, maka kamu sudah mulai siapkan persyaratannya. Apa aja persyaratannya? Di video itu sudah ada. Tonton lagi tentang KIP. Tapi saya kasih jelas. Yang pertama yang harus kamu siapkan adalah pajak bumi bangunan atau PBB rumah. Minta sama bapakmu, minta sama orang tuamu, minta sama pamanmu tempatmu tinggal, minta PBB yang terakhir. Setelah PBB, siapkan struk rekening listrikmu 3 bulan terakhir. Jika November akan daftar, maka November, Oktober, Desember. Mulai dari September ini, September, Oktober, November, harus sudah kamu siapkan struk rekening listriknya. Kak, saya itu pulsa Kak, nggak pernah dapat struk. Mulai besok, beli di Indomaret atau di agen resminya, atau di Alfamart dan sejenisnya, supaya kamu dapat struk untuk pembayarannya. Simpan 3 bulan itu. Setelah PBB, setelah struk rekening listrik, kemudian kamu siapkan juga nih. Kamu siapkan juga foto bersama keluarga yang menjadi tanggungan orang tuamu tadi. Contoh, kan tadi bapaknya sudah meninggal, ada ibunya, ada tanggungan 6. Oke? Ada tanggungan 6. Maka 6 orang plus yang bertanggung ini, itu difoto bareng. Oke? Foto keluarga besar itu, bukti itu yang akan diupload.
Nah, itu teman-teman semua terkait dengan untuk KIP kuliah. Ada persyaratan-persyaratan, foto depan, kiri, kanan, belakang, dan lain sebagainya. Saya pikir itu di video sudah ada. Itu untuk KIP kuliah. Yang merasa sudah paham tentang KIP kuliah, silakan tulis. Sudah paham, Kak? Karena saya pengennya sudah paham, baru kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kak, ada pertanyaan misalkan. Kak, apakah hanya beasiswa KIP kuliah yang ada untuk S1? Saya bilang, banyak banget beasiswa untuk anak S1. Tetapi beasiswa dari negeri, beasiswa perguruan tinggi negeri yang saat kamu baru daftar langsung bisa daftar beasiswa, itu KIP kuliah doang. Dan satu-satunya program beasiswa terbesar, tergede duitnya adalah KIP kuliah untuk S1. Tapi kalau kamu udah kuliah, udah semester 1, udah semester 2, semester 3, IPK kamu minimal 3,5, maka banyak banget beasiswa di sana. Beasiswa BI, Mandiri, XL Future Leader, kemudian BCA, kemudian Jarum, dan lain sebagainya, banyak banget. Nanti di kampus masing-masingmu kepoin aja mading-mading dan info-info websitenya, itu banyak banget. Dan saya pikir selesai urusan KIP kuliah. Untuk urusan SMK dan lintas jurusan selesai, dan saya pengen masuk ke analisis mapping talent. Teman-teman semua, di video, di member area itu, di member Positif SNPTN, saya pikir itu sudah jelas loh. Saya pikir itu sudah jelas. Silakan kamu tonton videonya, oke. Perhatikan, silakan kamu tonton videonya. Ketika kamu sudah menonton videonya, kamu langsung kerjakan. Masuk ke dalam website temubakat.com, lalu kamu isi terus sampai lengkap, maka ketemu PDF-nya dan langsung ketemu hasilnya. Hasilnya itu kamu screenshot dan PDF-nya kamu download. Dari hasil screenshot aja deh, lupakan PDF misalkan. Dari hasil screenshot itu aja, kamu itu sudah bisa paham loh, yang merah kamu di bagian mana paling banyak, merah kamu di bagian mana paling sedikit. Itu udah lengkap saya pikir untuk urusan tes mapping talentnya. Untuk penjelasannya nanti coba saya tambahkan, tetapi kalaupun video itu belum saya tambahkan tentang itu, filenya sudah ada. Silahkan kamu kamu masuk lagi ke dalam sistem, pilih yang, oke, saya balik ke sini, saya back punya saya. Nah, biasanya kan punya kita ada Positif SNPTN pas masuk akses. Yang pertama adalah kelas Positif SNPTN, itu muncul video semua. Yang di bawahnya ada download file. Silahkan kamu download file tentang memahami peta bakat. Kamu download memahami peta bakat itu. Ketika sudah kamu download, di situ kamu buka. Ini contoh nih, saya buka ya. Ketika kamu buka, kamu nanti di situ langsung menemukan jawabannya. Di situ langsung kamu udah menemukan jawaban. Oke, kalau begini, itu materinya lengkap banget dan kamu harus paham itu. Nah, jadi materi itu sudah saya buat lengkap dan kamu bisa cek di situ. Websitenya ada di video, tutorial mengisinya ada di video, dan tolong tonton videonya itu. Oke, ini di babnya. Untuk urusan analisis nilai raport, untuk menganalisis nilai raport itu pun sudah ada di video.
Misalkan nih saya buka lagi videonya, video tadi untuk analisis nilai raport, itu tonton lagi di videonya. Ada rumus ngitungnya, ada rumus keketatannya di situ. Silahkan teman-teman cek. Silahkan teman-teman cek, tonton, simak, catat, tulis dengan baik. Oke, coba saya buka di sini ya. Modul kedua, modul ketiga tentang mapping talent itu, tentang analisis nilai raport itu. Bahkan video tentang analisis nilai raport di sini sudah ada part 1, sudah ada part 2-nya loh. Dan itu kamu tolong pahamin. Nah, jadi itu untuk bab poin-poin yang saya tulis dari pertanyaan kamu tadi, teman-teman semua. Dari pertanyaan kamu tadi itu udah semua, lintas jurusan sudah, kemudian analisis nilai raport sudah, SMK sudah, kemudian mapping talent sudah, KIP kuliah sudah. Kemudian muncul statement begini. Sekarang jam 4. Oke, masih setengah jam kita ya. Sekarang muncul pertanyaan, Kak, menyinkronisasikannya gimana? Maka di awal kali saya tadi bilang, netralkan dulu ya pikirannya tentang jurusan-jurusan itu. Satu, kamu hitung dulu nilai rapotmu. Kamu temukan grafiknya dulu. Oke? Itu yang pertama. Kamu hitung dulu nilai rapotmu. Setelah kamu hitung nilai rapotmu, jangan membuat kesimpulan dulu. Ketika nilai rapotmu sudah selesai, jangan membuat kesimpulan dulu. Oke? Jangan membuat kesimpulan dulu. Ketika analisis sudah selesai, langsung lari ke mapping talent. Dari nilai rapotmu, nilainya yang selalu tinggi, yang selalu naik, yang drastis, yang kategori 3 sampai dengan 4 besar, cek apakah kamu tergolong di mapping talentnya itu. Oke. Kenapa harus ada mapping talentnya ada 6, analisis rapotnya ada 4 misalkan. Begini, ketika kamu sudah mengetahui dari hasil nilai rapotmu, kamu cek 6 kekuatan potensimu. Kalau saya tes mapping talent, perhatikan. Kalau saya tes mapping talent, tes mapping talent itu yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah motivator, yang ketiga adalah eksekutor, yang keempat mediator, yang kelima komen, yang ketujuh server. Ini apa maksudnya? Komunikator berarti saya cocok ngambil jurusan-jurusan yang berkaitan dengan komunikasi. Ilmu komunikasi saya cocok. Ilmu pemerintahan saya cocok. Hukum saya cocok. HI saya cocok. Kemudian edukator berarti komunikator dengan edukator kalau digabung cocok juga jadi guru. Tapi saya tidak cocok kalau jadi guru formil. Ngajar di sekolah, nerangin adik-adik begini anak-anak. Enggak. Saya cocoknya komunikator di bidang luar ruangan, luar sekolah. Apa? Motivator, trainer, pembicara, penasehat, guru, entrepreneur yang di luar-luar. Maka hampir setiap minggunya saya keluar kota. Hampir setiap minggunya saya ke perusahaan A, ke perusahaan B. Hampir setiap minggunya saya datang ke kantor A, ke kantor B. Hampir setiap harinya saya ke kampus A, ke kampus B. Ngapain? Ngajar, jadi guru. Karena saya selain daripada entrepreneur, saya juga sebagai trainer, saya juga sebagai motivator. Saya ke kampus ngisi training, saya ke perusahaan ngisi motivasi karyawan, saya ke mana-mana ngisi. Itu aktivitas saya. Saya tidak seperti guru kamu yang setiap pagi sampai sore di sekolah ngajar. Tetapi saya dari pagi sampai malam ngajarnya, tapi di perusahaan.
duitnya memang lebih gede. Kalau gurumu ngajar di sekolah gajinya 3 juta 1 bulan, 4 juta sebulan. Kalau saya 2 jamnya bisa 100 juta dibayar perusahaan. Di kampus 2 jamnya paling sedikit dibayar bisa 5 juta per jam. Itulah pilihan hidup. Yang pengen jadi motivator, yang pengen jadi trainer, yang pengen jadi pengusaha, yang pengen cepet kaya raya di usia muda, di bawah usia 30 tahun, boleh. Kalau serius, nanti teman-teman boleh komunikasi dengan saya atau dengan tim saya. Karena saya punya dua handphone, masih banyak banget chattingan yang belum kebales. Jadi saya di forum ini menyampaikan, mohon maaf jika kamu WhatsApp saya lama banget saya bales. Tadi malam saya agak libur, ini aja udah saya nih. Ini aja masih berapa nih? Masih 300-an nih. Masih 300 yang belum saya buka. Kemudian di HP yang satunya yang belum saya buka nih, yang belum saya buka nih. Masih 1.500-an lagi yang belum saya buka. Jadi mohon maaf kalau teman-teman WhatsApp saya jarang dibuka, jarang dibalas. Maka saya sarankan WhatsApp aja admin grup di tempat kamu join program ini. Atau WhatsApp aja Mbak Ade, Mbak Peggy, Mbak Dea, atau Kak Pascal, kemudian Kak Yopi dan kawan-kawan yang lain. Itu teman-teman semua ya. Jadi itu untuk bab itu. Oke, saya pikir ini selesai. Maka kita buka gelombang kedua pertanyaan. Ini udah saya coret teman-teman semua. Yang masih mau ditanyakan silakan tulis. Kita sambil mendengar instrumen ya. Silakan, yang masih mau ditanyakan silakan. Saya nggak tahu nyanyi, tapi saya suka dengar lagu. Saya nggak suka dengar suaranya, saya dengar instrumennya. Oke. Ya, ada yang bilang Kak saya di-read doang. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang saya baru nge-read tapi udah ketimpa sama chat yang lain, kebuka, akhirnya gitu. Jadi mohon maaf. Kita cek ini, Kak apakah Kip kuliah kok? Itu nanti ditonton ulang lagi. Tadi udah saya jawab ya Kak, jurusan. Banyak banget ini yang nanya. KIP kuliah sama bidik misi itu nggak ada beda. Sekarang udah nggak ada lagi bidik misi, adanya KIP kuliah. Diganti aja nama programnya. Kak, aku sudah daftar KIP. Kalau sudah daftar KIP udah aman. Kalau udah dapat DTKS sudah aman. Apa itu DTKS? Nanti cek aja di Google ya, karena itu lebih benar. Kak, kalau nilainya tidak berpengaruh. Oke. Nilai. Saya tulis ya itunya, sertifikat. Oke, teman-teman semua, saya cukup semangat. Kak mau ambil PTN? Oke. Sekarang ada 3 poin yang pengen saya bahas. Yang pertama tentang alumni, yang kedua tentang nilai, yang ketiga tentang sertifikat. Jadi begini teman-teman semua, banyak banget yang bingung, yang galau mau daftar senam PTN karena nggak ada alumninya, nggak jadi daftar. Itu lo tergantung banget sih sama alumni. Jadi begini, ini menarik. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua.
Ada mazhab yang bilang kalau alumninya ada mazhab bilang cek dulu kampus itu, jurusan itu ada nggak alumninya. Ada yang bilang alumni itu nggak terlalu penting. Ada juga yang bilang, Kak, sekolah saya sudah di blacklist. Ada juga yang bilang, banyak mazhab, banyak sabdanya manusia yang bilang begini. Tapi saya pengen bilang begini, ini bukan kata saya, tapi ini berdasarkan data dan fakta selama 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar 6 tahun, saya secara pribadi concern dan fokus di program-program menuju perguruan tinggi seperti ini. Saya bisa mengatakan bahwa alumni itu penting ataupun tidak penting, sama baik. Yang terpenting adalah kamu paham tentang menempatkan nilaimu dan jurusan kampus yang kamu ambil. Jadi lupakan itu tentang mantan, lupakan itu tentang alumni. Yang harus kamu fokuskan sekarang adalah kamu analisis dulu nilaimu, kemudian kamu kamu lihat peluangnya yang besar, kamu cek passionmu. Intinya ketika nilaimu sudah masuk, kemudian peluangnya memang besar, mau ada alumni, mau tidak ada alumni, kau pasti keterima kok. Oke, intinya di situ. Kalau ada alumni, dia alumninya tidak punya track record, itu pun berpengaruh apa enggak, Kak? Ada bab pengaruhnya, ada tidak pengaruhnya. Kenapa ini terjadi? Karena yang bermain ini bukan perasaan dan daya ingat manusia, tapi yang bermain ini adalah sistem, dan sistem tak pernah punya perasaan. Ingat, semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh robot. Salah satunya sistem itu kan robot. Hanya satu yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah perasaan. Jadi, kalau saya yang punya kampus, lihat, oh ini ada SMA 1 Jombang nih misalkan. Track record mahasiswanya bagus, ya udahlah perbanyaklah siswanya keterima. Ya enggak juga begitu, karena gue nggak pakai perasaan. Jadi concernnya bukan pada alumni, tapi concernnya bagaimana peluangnya ada, nilainya ada, dan lain sebagainya. Alumni itu anggaplah bonus-bonus lah. Lebih banyak doa aja. Itu bab alumni. Bab nilai. Kak, nilai saya itu harus naik terus atau bisa naik turun? Tetap lihat dulu dari analisis nilai rapot. Lihat dulu dari analisis nilai rapot. Itu yang kedua. Tentang nilai. Jadi sebelum saya jawab tentang nilai tentang panjang, caranya adalah kamu tonton dulu dan praktekkan dulu analisis nilai rapotnya. Oke? Itu yang kedua, bab nilai. Bab sertifikat. Oke, bab sertifikat. Sebenarnya sekali lagi saya katakan, sebenarnya yang bisa diupload itu adalah yang juara 1, 2, 3 internasional, 1, 2, 3 kabupaten provinsi, 1, 2, 3 nasional, 1, 2, 3 kabupaten. Itu yang bisa. Tapi kalau itu bab perlombaan, oke? Tapi Kak, saya itu nggak pernah lomba, Kak. Tapi saya pernah jadi sekretaris OSIS. Ya udah, daripada lo nggak ada yang lo upload tuh sertifikat, lo masukin aja. Paham maksudnya ya? Kak, saya itu adalah ketua KIR, ketua PMR, ketua pramuka. Ya udah, kalau lo nggak punya prestasi akademik, ngikut olimpiade dan lain sebagainya, lo masukin aja formulir itu gitu loh. Formulir sertifikat itu minimal 3 lah yang lo upload kira-kira gitu. Saya dulu itu ngupload 3. Oke. 1, saya dulu jadi wakil OSIS.
Yang kedua, dulu saya jadi kepala departemen bidang di Rohis. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, saya dulu pernah lomba nasyid dan itu juara 3. Saya upload itu sebagai lomba nasyid juara 3 di provinsi. Jadi itu yang jadi saya nggak ada sama sekali prestasi di bidang akademik, karena you know lah, di cerita lama kita pernah bahas bahwa saya ini IPS 3 dan peringkat 27 dari IPS 3. Kalau digabungin anak IPS saya dulu ada 150, kalau digabungin saya itu peringkat ke 130 sekian. Jadi nggak mungkin lah ngikut olimpiade itu gitu. Jadi saya nggak pernah bermimpi juga untuk memasukkan itu. Jadi itu. Tapi Kak, saya nggak punya sama sekali. Kalau kamu sekarang nggak ada sama sekali, kamu masih punya kesempatan di bulan September, di bulan Oktober, di bulan November untuk mendapatkan itu. Tapi kalau saatnya mendaftar nanti dan itu benar-benar nggak ada, so no problem, man. Jangan jadikan itu masalah. Lanjut aja. Nggak mungkin mundur. Jadi tetap harus daftar, diupayakan tetap harus daftar. Ini ya, bab alumni sudah, bab sertifikat sudah, bab nilai sudah. Yang sudah merasa paham dari 3 poin ini silakan tulis di kolom komentar. Saya ini sendawa terus teman-teman semua, karena nggak tahu saya kenapa dari kemarin pulang saya sampai di rumah. Yang paham lomba sertifikat turnamen kalau memang nggak ada masukin aja. Kalau nggak ada masukin aja teman-teman semua. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Muncul pertanyaan lagi. Ini nggak saya tulis, langsung saya. Muncul pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Kak, yang bisa daftar SNPTN itu PTN mana aja sih Kak? Perguruan tinggi. Jawabannya adalah seluruh perguruan tinggi strata minimal S1 bisa daftar SNMPTN. Kak, Poltekkes D4 bisa nggak? Enggak. DD itu nggak masuk. D1, nah D3, D1, D2, D4 itu nggak masuk. Oke? Jadi seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia tentunya itu bisa daftar SNMPTN. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu buka website snmptn.ac.id atau silahkan kamu buka sbmptn.ac.id atau silahkan kamu buka ltmpt.ac.id. Di situ banyak pilihannya, pilih SNMPTN, pilih seluruh universitas yang di IPA, seluruh universitas yang di IPS. Oke, sekaligus saya kasih tahu. Ketika kamu sudah masuk yang IPA misalkan, kamu sudah masuk yang IPS, muncul di situ. Ada UGM, ada Unpad, ada Undip, ada Unan, ada Unbrau, ada UNY misalkan gitu. Kamu klik kampusnya. Setelah kamu klik, di bawahnya muncul jurusannya. Ketika jurusannya sudah muncul, kamu klik, misalkan kamu mau ngambil jurusan farmasi Unpad misalkan. Kamu klik farmasi Unpad. Baca keterangan di bawahnya. Di bawah itu ada keterangan. Jurusan ini yang bisa daftar dari jurusan ini. Contoh, ternyata farmasi Unpad misalkan silakan kamu cek di websitenya, bisa didaftar oleh IPA, kemudian SMK Kesehatan, kemudian MAN IPA dan lain sebagainya. Teknik sipil misalkan bisa didaftar oleh SMK IPA, kemudian SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA IPA, MAN IPA, di situ lengkap. Jadi kamu nggak tanya, Kak, ini bisa didaftar itu nggak didaftar? Lihat aja dari websitenya, karena semuanya sudah enak. Sekarang ini teman-teman udah enak lah, semuanya udah serba digital. Dan kita dipaksa untuk digital. Seandainya nggak ada COVID,
seandainya nggak ada COVID, nggak mungkin tuh Lampung Cerdas dikenal oleh orang-orang se-Indonesia. Tapi sejak ada COVID bulan Februari akhir, Lampung Cerdas bersinar di pucuk-pucuk Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ujung Papua, mereka hampir per kabupaten di sekolahnya udah ikut program kita. Itu sebuah keberkahan yang Tuhan berikan melalui COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman semua, itu yang sudah disampaikan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Atau ada yang mau nelpon saya? Silahkan telepon saya sekarang. Yang cepat itu yang saya angkat, nanti kita langsung yang telepon. Yang belum dijawab pertanyaannya, silahkan telepon saya di 0812 715 4447. 0812 715 4447. Silahkan telepon saya angkat biar langsung saya jawab, biar teman-teman juga paham. Kalau ada yang mau bertanya, takutnya di sini ngebut, ketimpa, belum saya baca, silahkan teman-teman semua. Nelponnya pakai WhatsApp bisa. Member Hasan, keren nih, udah gue simpen nih nomornya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya, ini fakultas hukum kan dalamnya ada fakultas bisnis nih. Oke. Sama fakultas bisnis itu juga ada. Nah, itu sama apa beda, Kak? Itu universitas mana? Universitas Indonesia. Oke, Universitas Indonesia. Kita buka ya, bentar ya. Oke, itu pertanyaan intinya adalah di fakultas hukum, gitu ya? Ya, Kak. Di fakultas hukum itu beda atau oke, bisa ituin. Ada banyak lagi yang nelpon. Bentar ya, biar kita enak. Ya. Udah, boleh matiin. Kok jadi banyak ini? Oke, saya mode pesawat lah. Udah selesai teleponnya. Oke. Jadi begini. Teman-teman semua, ini langsung saya jawab untuk semua. Mau di UI, mau di Unpad, mau di Undip, mau di Unila. Jadi begini. Ada universitas, ada jurusan, ada spesifik jurusan. Sekali lagi ya, ada fakultas, ada jurusan, ada spesifik bidang jurusan. Jadi yang saya tahu selama ini, anggaplah Unila. Unila itu punya fakultas hukum. Fakultas hukum itu ada cuman satu jurusannya, yaitu jurusan hukum. Oke, saya pikir dimanapun ini 90% sama. Ada fakultas hukum. Oke, ada satu. Kalau di Unila itu ada satu. Ada yang namanya jurusan hukum. Setelah kamu masuk ke jurusan hukum, semester 1, semester 2, semester 3, kamu akan memilih spesifik bidang jurusan. Maka di semester 3 atau semester 4 akan ada hukum pidana, akan ada hukum perdata, akan ada hukum bisnis, akan ada hukum internasional, dan ada bidang hukum-hukum yang lainnya. Oke? Jadi
jurusannya satu, jadi kamu masuknya nanti satu nih, Fakultas Hukum. Pemilihan spesifiknya itu nanti di semester 3, semester 4 itu pilihannya. Kamu mau masuk di hukum perdata, berarti nanti kamu akan belajar khusus tentang hukum perdata. Kalau kamu belajar tentang hukum bisnis, maka kamu akan mempelajari tentang hukum bisnis. Kalau kamu memilih memasuki hubungan internasional, maka kamu akan memasuki jurusan-jurusan hubungan internasional. Itu contohnya satu, hukum. Contoh lagi, di pertanian itu fakultasnya. Kalau pertanian banyak, ada agroteknologi, agronomi, kemudian ada agroteknologi, ada tektan, teknik sipil, peternakan, kehutanan, dan sebagainya. Ini adik kandung saya yang bungsu. Alhamdulillah dia keterima di Universitas Lampung, kemudian mendapatkan beasiswa KIP kuliah juga, teman-teman semua. Dia keterima di jurusan agroteknologi. Semester 4, semester 5, ini agroteknologi nih, satu nih. Ketika dia masuk dari maba satu nih, namanya agroteknologi. Ketika dia udah semester 4, semester 5, udah berubah nih. Jadi ada 4 pilihannya, spesifikasinya. Ada hama, ada tanah, ada bagian-bagian yang lain lah. Saya lupa saya lupa lah. Termasuk yang membahas tentang khusus hidroponik misalkan, itu saya lupa. Jadi kalau dia memilih tentang tanah, maka dia hanya memperbanyak pelajaran tentang tanah, jenis-jenis tanah yang baik seperti apa. Kalau tanah ini cocok nggak ditanam anggur, tanah ini cocok nggak kalau ditanam kopi, tanah ini cocok, itu urusannya. Hama ini mendetek tanaman ini daunnya begini, nggak buah. Oh ternyata ini ada hama. Itu begitu. Jadi singkat ceritanya adalah ada fakultas, ada satu jurusan. Nanti ada beberapa universitas, ada beberapa jurusan. Ketika udah semester 4, semester 5 akan ada penjurusan spesifik. Gitu ya. Oke? Bisa dipahamin? Yang sudah merasa paham silakan tulis di kolom komentar. Habis saya 1 botol. Oke, kita kembali ke topik. Dari modul-modul itu, saya pengen tanya, teman-teman ini sudah nonton dan mempraktekkan sampai dengan modul berapa? Sampai dengan modul ke berapa? Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kita udah nggak terima lagi ya telepon ya. Ini udah ada yang nelpon, nggak terima telepon lagi ya. Webnya ditaruh di grup. Webnya itu sudah ada loh. Jadi ada beberapa link. Ada beberapa link. Kami siapkan satu file sendiri di di member. Kami siapkan satu file sendiri di member. Jadi Kak, untuk ngecek universitas ini akreditasinya apa, ada loh di web. Nah di sistem kita, di member area itu. Kak, saya pengen melihat akreditasi jurusan ini berdasarkan versi dikti. Itu apa Kak? Ada loh, udah kita siapin websitenya loh. Udah kita siapin satu file. Website penting, media sosial penting yang wajib harus kamu follow, harus kamu simpan, harus kamu tahu. Itu udah kami taruh loh di web member gitu loh. Jadi cek lagi ya. Oke, baru modul 1, baru modul 3, baru modul 4. Belum modul 4. Filenya yang mana Kak? Cek lagi. Nanti bareng-bareng Kakak cek ya. Itu udah saya siapin, udah saya kasih ke Kak Jajang semua karena yang ngegarap ini adalah Kak Jajang. Oke, sudah paham semua untuk ini? Untuk sharing time kali ini sudah paham semua?
Sudah paham semua teman-teman ya? Oke, saya pengen di bagian akhir ini 5 menit. Di bagian akhirnya saya pengen menyampaikan begini teman-teman semua. Di sini ada yang namanya modul 1. Jadi saya pengennya teman-teman bukan konsentrasi di modul 3. Modul 3, 2 hari aja kalian praktekin selesai loh. Modul 3, 2 hari aja kalian praktekin selesai loh. Tapi modul 1, modul 2, modul 4 itu yang paling berat prakteknya. Sekarang saya tanya, silakan tulis. Yang lemari kamarnya sudah ada logo universitas siapa? Yang di kamar mandi ada logo universitas siapa? Yang di kamar ada gambar universitasnya siapa? Yang di bukunya sudah ada logo universitasnya siapa? Belum kan? Banyak yang belum. Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan siapa-siapa. No blame. Karena keberhasilanmu itu ada di tanganmu sendiri. Dan modul itu bukan dari kami ke kalian. Tetapi modul-modul yang ada dari kalian. Untuk kalian, demi kalian. Contoh, di modul keempat, ikhtiar langit. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kak, saya non-muslim, is oke lah, anggaplah sama. Tuhan dulu, Tuhan lagi, Tuhan terus. Kak, saya nggak punya Tuhan. Nah, itu bukan urusan saya. Yang saya pahami adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu pasti ada. Kemudian modul 4, video kedua tentang sedekah brutal, tentang doa maksimal. 2 poin ini poin terberat untuk istiqomah. Maka terus ulang, mudah-mudahan teman-teman semua itu memahami. Oke, itu. Jadi teman-teman semua tonton lebih detail. Saya tidak melayani pertanyaan yang membahas tentang ini secara pribadi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja. Next time nanti akan kita agendakan lagi poin seperti ini, live seperti ini, lalu kamu tanyakan. Oke, lalu kamu tanyakan. Saya tidak melayani dan sekali lagi saya mengatakan mohon maaf jika WhatsApp teman-teman semua ketimpa. Jika WhatsApp teman-teman semua kerit doang. Mohon maaf banget. Tapi insya Allah kita akan bisa bersama. Kalau teman-teman istiqomah, saya percaya kalau teman-teman istiqomah, kapanpun waktunya, saya pasti bisa ketemu teman-teman semua. Teman-teman semua pasti bisa ketemu saya secara langsung. Pasti teman-teman ketemu. Contoh, kemarin Universitas Lampung kemarin mengadakan ospek. Ada salah satu pemateri di saat ospek itu menampilkan foto saya. Menceritakan kisah-kisah saya. Dan saya punya keyakinan next time, next day kita akan bisa ketemu. Pertemuan kita, saya pingin banget pertemuan yang bisa mengantarkan ke jalan kebaikan. Pertemuan yang bisa mengantarkan kita ke jalan keselamatan. Pertemuan yang bisa mengantarkan kita kepada kasih sayang. Pertemuan yang bisa mengantarkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Udah 1 jam 9 menit. Kita akan akhiri di 1 jam 12 menit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan kebaikan-kebaikan.
orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Serta saya juga mendoakan semoga seluruh guru-guru yang ada di sekolah-sekolah kita dalam keadaan semangat, sehat, kuat. Nggak ada guru yang jahat, nggak ada guru yang jahat, nggak ada guru yang jahat. Jahat itu hanya perasaan kita. Yang ada, mereka sayang dengan kita. Mereka begitu. Orang tua kita mungkin marah-marah dengan kita. Dia marah-marah dengan kita bukan berarti dia benci dengan kita. Demi Allah saya katakan, nggak ada orang tua yang benci dengan anaknya. Tapi begitulah cara mereka menyayangi kita. Suatu ketika ada orang pakai headset, pakai helm, bawa motor, tiba-tiba motornya mogok di rel kereta api. Tiba-tiba dia mogok di rel kereta api. Dia nggak nengok di kiri, nengok di kanan, dia nggak ngedengar suara klakson kereta. Tiba-tiba ada orang ngedorong motornya sangat kuat, dia mental jauh dan menggelinding, babak belur, motornya rusak. Benci atau sayang orang yang mendorong itu? Jawabannya sayang. Seandainya orang ini tidak mendorong dia dari tengah-tengah rel kereta, maka dia bakal mati dihajar kereta api. Tapi karena orang sayang, didorong. Yang didorong bisa jadi merasa kampret lo, anjay lo, misalkan orang-orang yang didorongnya. Ngapa lo dorong gua? Dia benci. Sama mungkin orang tua kita marah-marah dengan kita bilang ayah nggak sayang, papa nggak sayang, tapi begitulah caranya menyelamatkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman semua, mohon doa supaya saya dan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan buat teman-teman yang suka berdagang, usaha, yuk kita bertemu di grup yang lain, hubungi Kak Pascal. Kak, saya pengen punya usaha, Kak, saya pengen mendapatkan penghasilan. Karena saya bisa jamin, saya bisa janji, jika kamu serius, fokus dan mengikuti instruksi-instruksi di grup sebelah, kamu dalam waktu 2 minggu bisa dapat 1 sampai 3,5 juta. Kalau kamu mau, hubungi Kak Pascal. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.